pikirin. Ada zaman Nabi. Pakai motor. Apa? Pikirin. Pakai kuda aja udah. Gak ada kuda jalan kaki. Pakai ontak, pakai kedelai, kedelai. Pikirin. Ya, terus apa lagi? HP, pikirin. Komputer, pikirin. Lampu, jangan pakai. Jangan pakai lilin juga di rumah. Zaman Nabi nggak ada lilin. Beda. Udah primitif udah. Balik dengan kurban. Langsung dia bakal bilang, oh nggak bisa begitu. Ini kan urusan dunia. Iya kan jawabannya dia orang begitu. Lihat. Itu perhatiin. Dia sekarang bagi bid'ah jadi dua. Apa? Bid'ah agama sama bid'ah dunia. Bid'ah agama nggak boleh, bid'ah dunia kok. Boleh, kan begitu. Dari mana yang bisa terbagi jadi dua? Kita terbagi jadi lima dengan dalil hadis ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad kagak boleh dibilang dari kepala ulama. Itu sekarang terbagi bid'ah jadi dua bagian, satu bid'ah dunia, satu bid'ah agama. Dari mana yang dibagi? Dari mana itu omongan? Ada bid'ah dunia, ada bid'ah apa namanya agama. Ayo, nggak bisa ngomong. Kita ngebagi dari hawa nafsu. Itu jawabannya. Yang enak ente makan, yang kagak enak ente buang. Semaunya. Nggak beda kalau Yahudi pada saat ini. Itu. Yang enak diambil, yang kagak enak kagak diambil. Sama enak mau apa ya? Sudah. Kalau mau jujur, buang untuk HP, buang untuk motor, buang untuk mobil. Tapi nggak jujur. Kalau kita ngomong itu urusan dunia, kita bagikan dengan jadi dunia berbeda agama. Ini nggak layak awal nafsu semuanya. Ngomong sampah. Ini yang tidak diperlukan yang ada tadi ini. Tapi Nabi bingung dalam hadis. Kalau ada bin awal bin atin itu alam. Sudah sesuatu yang baru yang ditutup sudah bid'ah aja dan bid'ah semuanya sesat. Ente bawakan hadisnya terpotong. Kalau ente bawakan hadisnya lengkap, kelihatan jelas. Tanya sama orang kayak begini, yang buat ke hadis, ayo coba bawain hadisnya sempurna. Ada jamin, hampir 90%-nya nggak ada kapal hadis sempurna. Nggak ada apa, nggak bakal pernah ngebawain hadis itu sempurna. Nggak dibawain sempurna nggak tahu. Atau di antara dua, dia bodoh, nggak tahu hadis, nggak hafal. Ya, kalau emang itu bodoh, nggak hafal hadis, ya jangan ngasih fatwa. Kalau mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang, nggak boleh. Itu kata ngerti agama. Iya kan? Kayak ibaratnya dokter pengen operasi, orang operasi jantung. Datang tukang becak pengen ngatur dokter. Jangan dokter, ini dokternya juga bingung. Siapa lu? Dia bilang, saya ini ahli puluhan tahun. Ahli apaan? Ahli narik becak udah puluhan tahun. Ini masalah bukan narik becak, ini hidup matinya orang. Hidup matinya orang. Boleh nggak kira-kira tukang becak kagak ngerti kedokteran pengen ngoperasi jantung? Belum dioperasi seorang tuh bisa jantungan mati. Kagak boleh, ada yang kurang dari semuanya. Ini kan, nah ini kagak apa tadi. Terus mau bikin orang, mau bikin orang, mau ngafirin orang, mau ngasih fatwa aja. Imam Syafi'i itu jadi mufti umur 15 tahun setelah hafal kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Setelah hafal puluhan ribu, ratusan ribu hadis Rasulullah SAW. Itu Imam Syafi'i. Imam Nawawi, siapa yang nggak kenal dia? Ilmu yang luas, kitab dia ngarang, segalanya deh, sudah segalanya. Nggak ada duanya, ada mau sebutin tentang dia, nggak ada duanya. Tapi ulama pasti nggak terima kalau dia sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu kurang lebih martabat kayak Imam Syafi'i. Enggak, loh.
itu Imam Nawawi. Masih belum diterima untuk menjadi martabatnya seperti Imam Syafi'i. Syafi'i itu mujtahid mutlak. Nawawi masih di bawah itu. Al-Imam Suyuti dia sampai dia bilang katanya, aneh apal hadis Nabi banyak banget. Ada nggak bilang semuanya, tapi kata Imam Suyuti, kalau di sana ada hadis yang ada belum apa kita bakal apa? Tahu nggak artinya? Artinya hampir semua hadis juga apa? Makanya kalau ada hadis yang ada kenal, ada tahu ada sesuatu hadis belum ada apa, pasti kita bakal apa? Kalau ada nggak apa berarti bukan hadis. Sampai di situ. Nah ada Imam Suyuti yang udah kayak begitu ilmunya, waduh luas. Itu ulama pasti nggak bisa terima kalau dia sebagai mujtahid. Yang punya martabat seperti Imam Syafi'i. Masih belum diserahkan 100% martabat seperti martabat ini. Nah ini satu hadis itu belum dihafal. Bukan cuma mau ngasih fatwa, mau mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, ya, menyesatkan orang, nggak boleh. Kalau itu nggak hafal hadis itu bukan haknya. Bawain hadis sepotong nggak tahu. Kalau memang nggak hafal dia nggak paham. Kalau memang dia hafal itu hadis, tapi dia bawain sepotong, nah, lu siapa? Lu pengen dia mengucap lagi umat Islam? Sengaja bawa hadis sepotong supaya umat Islam jadi lanjut, jadi bingung. Nah kayak begini nggak bisa dihafalkan. Ini muncul dalam selimut kayak begini. Ya ada jelasin. Yang tentang hadis ini yang dibawain sama dia sepotong. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin